Puji Tuhan, selamat datang di ibadah pemuda remaja pada sore hari ini. Kiranya dengan keadaan kita yang berjauhan seperti ini, itu tidak mengurungkan niat kita untuk boleh tetap beribadah kepada Tuhan. Sebelum memulai ibadah kita di sore hari ini, ada baiknya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan, kami mengucap syukur kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat sore hari ini Tuhan. Kami percaya itu semua karena perlindungan dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan memulaikan ibadah pemuda remaja di sore hari ini Tuhan. Kiranya Engkau yang menyertai, Engkau yang memberkati semuanya. Kiranya boleh berjalan dengan lancar dan boleh menyenangkan hati-Mu. Kami alaskan doa kami dan kami memulaikan ibadah kami pada sore hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang padamu Tuhan, kami telah memuji-muliakan nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Juga berkati agar firman Tuhan ini dapat menjadi tuntunan pada hidup kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Setelah kita memuji dan menyembah mengagungkan Tuhan, saatnya kita siapkan hati yang terbaik, di mana kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita. Kita buka di dalam surat Petrus, surat yang pertama. 1 Petrus pasal yang pertama, ayat 15 dan 16. Kita baca firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Puji Tuhan. Sore hari ini coba saya angkat tema, yaitu hidup dalam kekudusan. Kekudusan di sini yang sering orang bilang kesucian. Bukan berarti kita ini suci, tidak berdosa seperti Allah. Tetapi kekudusan di sini atau kesucian, kalau saya ambil akar kata dari bahasa Greka, yaitu hidup menjadi berbeda. Berarti orang yang telah dikuduskan oleh Tuhan, disucikan oleh Tuhan, kita harus hidup berbeda dengan orang-orang yang belum kenal Tuhan. Alasan apa? Dasarnya apa? Kok kita harus hidup di dalam kekudusan? Yang pertama, kalau kita buka di dalam Ibrani pasal yang 12 ayat 14, di sana dikatakan, tanpa kekudusan tak seorang pun akan melihat Allah. Melihat di sini bukan berarti secara hurufiah kita boleh melihat Allah. Tidak. Karena ada ayat yang mengatakan di dalam 1 Timotius 6 ayat 16, di sana dikatakan, Allah itu bersemayam di dalam terang tak terhampiri. Tak seorang pun dapat melihat Dia. Memang manusia tidak bisa melihat Dia. Dan alasan yang kedua, kenapa kita harus hidup kudus? Seperti ayat pokok yang kita baca tadi, ayat 16, di sini dikatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi itu alasan kenapa kita harus hidup dalam kekudusan. Sekarang, kudus dalam hal apa? Kalau kita membaca ayat pokok tadi, seluruh hidup kita harus kudus. Tetapi karena keterbatasan waktu, saya akan coba 3 poin saja. Yang pertama, yaitu kudus dalam perkataan. Kita buka di dalam Alkitab kita Efesus. Kita buka di dalam Efesus pasal yang keempat ayat 29. Demikian firman Tuhan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Kudus yang pertama adalah kudus dalam perkataan. Sebagai orang yang dikuduskan, perkataan kita harus perkataan yang membangun, menguatkan, bahkan menghibur. Kalau di antara yang lemah perkataan kita boleh menguatkan mereka. Oleh sebab itu, mari kita jaga tutur kata kita, perkataan kita, agar siapa yang mendengarkan perkataan kita menjadi berkat dan mereka mendapat kasih karunia. Itu kekudusan yang pertama. Sekarang, kekudusan yang kedua, kudus dalam hal apa? Sebagai anak muda, kita harus kudus dalam pergaulan. Kita buka di dalam 1 Korintus pasal 15, kita baca ayat 33. Demikian firman Tuhan. Janganlah sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kudus yang kedua adalah kudus dalam pergaulan. Bukan berarti di sini anak-anak muda dilarang untuk bergaul, tidak boleh bergaul. Enggak, kita harus bijak-bijak dalam bergaul. Bagaimana kita akan menjadi saksi, menjadi terang kalau kita tidak bergaul. Tetapi kita harus bijak bergaul. Pilih dalam pergaulan, karena ayat jelas mengatakan, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Bukan berarti kita tidak boleh bergaul, enggak ada teman, bukan. Ada pepatah mengatakan, 1 musuh kebanyakan, tetapi 1000 teman kurang. Tetapi kita harus bijak dalam kita bergaul. Seperti di dalam Mazmur pasal yang pertama ayat 1 dan kedua, di sana dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ini bicara pergaulan.
kita harus bijak-bijak dalam pergaulan. Bergaul itu baik, kita boleh menjadi saksi, boleh menjadi terang, bahkan kita boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang mendengarkan. Dan poin yang ketiga yaitu kudus dalam pelayanan. Sebagai aktivis gereja, sebagai anak-anak muda yang rajin di gereja, kita dalam melayani Tuhan harus kudus dalam pelayanan kita. Coba kita buka di dalam Alkitab kita, Kolose pasal yang ketiga, kita akan baca ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Puji Tuhan. Sebagai orang yang telah dikuduskan Tuhan, apapun yang kita lakukan, baik perbuatan, perkataan, tingkah laku, itu semua adalah pelayanan. Oleh sebab itu, lakukanlah segala sesuatu dengan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dengan sukarela, sukacita. Jangan kita bersungut-sungut. Sebab apapun yang kita kerjakan bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Oleh sebab itu mari kita belajar sebagai anak-anak muda dalam berkata, dalam bergaul, bahkan dalam melayani Tuhan. Kita layani dengan sungguh-sungguh, sebab itu kita lakukan untuk Tuhan, bagi Tuhan, dan semuanya kemuliaan hanya bagi Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan memberkati renungan firman Tuhan pada sore hari ini. Biar kiranya hidup kita menjadi berkat di tengah-tengah, baik di lingkungan sekolah, di lingkungan pekerjaan, kita boleh menjadi berkat. Puji Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersyukur kepadamu ya Tuhan, kalau sore hari ini kami boleh mendapatkan berkat firman-Mu. Firman-Mu mengingatkan kepada kami, biarlah kami belajar untuk taat kepada firman Tuhan. Baik dalam perkataan kami, biarlah kami belajar perkataan kami boleh menjadi berkat. Bahkan dalam kami bergaul Tuhan, boleh pergaulan kami boleh menjadi berkat. Bahkan dalam pelayanan kami, baik di gereja maupun di rumah dimanapun kami melayani, biar pelayanan kami boleh menjadi berkat. Terima kasih Bapak yang baik, meteraikan firman itu dalam hati kami, hidupkan firman itu dalam hati kami. Terima kasih Bapak yang baik, kami boleh melakukannya semua untuk hormat dan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami telah menerima firman Tuhan. Haleluya. Amin.